Puji nama Tuhan. Beberapa orang yang pernah mengalami kerasukan setelah dilakukan doa pelepasan, kemudian dia datang kembali dan dia bilang dia kerasukan lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukannya dulu sudah dibebaskan, dilepaskan, dan didoakan oleh hamba Tuhan? Mari kita baca firman Tuhan di Lukas pasal 11 ayat 26. Firman Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Bapak dan Ibu, ada hal-hal yang perlu kita ketahui begini, bahwa ketika orang tersebut dilepaskan, dibebaskan, didoakan itu, bukan jaminan bahwa roh jahat itu tidak akan datang kembali. Justru di sini Bapak dan Ibu harus mengetahui firman Tuhan di Lukas pasal 11 ayat 26, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa dia bisa datang kembali. Tapi dalam arti yang saya mau ceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat kita berwas-was dan kita terintimidasi dan sebagainya. Sebenarnya bukan begitu. Dan saya mau kasih tahu ketika orang sudah didoakan, sudah doa pelepasan, dibebaskan, dia harus sadar bahwa di dalam dirinya roh jahat itu tadi diusir. Jadi dalam diri dia itu yang berikutnya harus ada penghuninya. Yang saya masukkan di sini adalah di dalam diri dia harus ada Kristus Yesus yang bertata dalam hidup dia. Seringkali yang terjadi adalah begini. Waktu dia posisi setelah diusir, roh jahat itu pergi, dan yang berikutnya adalah dia tidak pernah memberikan dirinya untuk mencari Tuhan. Dia tidak pernah memberikan dirinya untuk dia mau membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dia. Maka tentunya di dalam dia itu ada kekosongan. Dan sehingga satu hal, firman Tuhan berkata, roh jahat dia kan datang, dan kali ini dia datang bukan dengan kekuatan yang sama. Dikatakan Alkitab mencatat dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. 7 berbicara angka sempurna. Roh lain yang lebih jahat. Berarti kalau dulu kekuatannya 100, kali ini dia akan datang dengan kekuatan 800. Otomatis serangan yang dia lakukan itu akan lebih berat. Kuasa kegelapan, keluar! Keluar! Kamu aku berdoa darah Yesus. Muntah! 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 Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ketika Anda sudah dibebaskan, dilepaskan, Anda harus menjaga hidup Anda sedemikian rupa supaya roh jahat itu tidak datang kembali. Bagaimana cara menjaganya? Sangat simpel. Cara Anda menjaganya, kalau Anda dulu pernah kerasukan sampai parah dan sebagainya, maka ketika Anda sudah dibebaskan dan dilepaskan, cara menjaganya adalah Anda harus pergi beribadah ke gereja. Itu hal yang sangat simpel. Yang berikutnya, cara Anda menjaganya adalah Anda harus bersekutu dengan Tuhan. Anda harus membaca Alkitab, Anda harus berdoa, Anda harus memuji dan menyembah. Dengan begitu, di dalam diri Anda itu
sudah terisi, ada Roh Kudus di dalam diri Anda. Saya yakin dan percaya, roh jahat itu tidak akan datang lagi. Dan dia nggak akan bisa menempati di dalam dirimu lagi. Karena sudah ada penghuni yang baru. Siapa penghuninya? Yaitu Roh Kudus, Roh Yesus itu sendiri. Bapak dan Ibu, setan takut ketika dia melihat penghuninya adalah Yesus Kristus. Setan tidak akan berani mencoba masuk lagi. Justru kalau orang bisa kerasukan, itu karena dulu sudah diusir, tapi dia sengaja membiarkan dirinya tetap hidup dalam dosa, tetap membiarkan dirinya kompromi dengan hal-hal yang berbau okultisme dan lain sebagainya. Maka daripada itu, saya tidak heran kemudian orang ini bisa kerasukan setan lagi. Bapak dan Ibu, saya berkata begini berdasarkan setiap kasus-kasus dan pengalaman di lapangan. Saya menemukan bahwa orang-orang yang tidak serius dengan Tuhan, setelah dia dilepaskan dan dibebaskan, saya melihat setan itu datang dan menguasai dia. Saya tidak heran kalau firman Tuhan di Lukas pasal 11 ayat 26 mengatakan, maka keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini memang benar, ya dan amin. Saya menemukan orang-orang yang dulu dibebaskan dan dilepaskan, dan kemudian dikerasukan lagi. Pada akhirnya, kondisi orang tersebut lebih buruk daripada yang semula. Oleh sebab itu, dalam pelayanan pelepasan, pembebasan kita lakukan pada orang-orang begitu, kita akan memberikan sebuah perkataan bahwa jika Anda tidak serius, kami tidak akan berdoa dan melepaskan Anda dari roh jahat itu. Tapi jika Anda sungguh-sungguh, maka kami baru akan melakukannya. Karena kami tahu bahwa ini firman Lukas pasal 11 ayat 26 ini benar. Kalau Anda sudah dibebaskan, Anda sengaja membiarkan diri Anda hidup dalam kompromi. Coba-coba Anda dekat lagi dengan kuasa kegelapan, okultisme dan sebagainya. Anda tidak mau jaga diri Anda dengan Anda bersekutu dengan Tuhan, dengan Anda pergi ke gereja. Maka saya bilang roh jahat suatu hari akan datang kembali. Dan dia bukan datang sendiri. Dia datang dengan 7 roh lain yang lebih jahat. Pada akhirnya, keadaan Anda pasti lebih buruk daripada yang pertama. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini kita butuh kesadaran. Maukah hidup kita seperti kayak begini? Dulu kita menderita, dikuasai roh jahat. Ketika sudah dibebaskan, dilepaskan, kemudian kita jatuh lagi. Dan kita dikuasai yang lebih jahat lagi. Sangat mengerikan, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu saya akan berkata begini, Bapak dan Ibu. Isilah hidupmu dengan firman Tuhan dan rohnya. Bagi Anda yang sudah mengalami pelepasan, kebebasan, kemerdekaan, isilah hidupmu dengan firman Tuhan dan rohnya. Roh jahat tidak akan berani datang kembali lagi. Dan jika dia sudah melihat ada penghuninya adalah Yesus Kristus yang berdiam dalam diri Anda lewat Roh Kudus, roh jahat akan takut. Roh jahat akan pergi dari hidup Anda. Dia nggak akan berani lagi kembali dalam hidup Anda dan mengganggu Anda lagi. Kecuali satu, jika dalam diri Anda masih kosong, artinya tidak ada penghuninya. Dan Bapak dan Ibu, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup kita dengan membiarkan kita dikuasai lagi oleh roh jahat. Makanya saya bilang kepada orang-orang yang dulu dibebaskan, dilepaskan, jangan Anda jauh dari Tuhan. Jangan Anda lupa untuk beribadah. Apapun alasannya, mau pandemi, mau apapun dan sebagainya. Bapak dan Ibu, pilihan itu ada di tangan Anda. Apakah Anda mau mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Anda sadar, Anda butuh Tuhan, beribadah, cari Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Maka kuasa setan, kuasa apapun
tidak akan bisa merasuki Anda lagi. Hidup dalam kemenangan, dan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.